Halo, selamat berjumpa kembali. Masih bersama Mas Ri Tepen yang masih berbagi tentang yang berkaitan dengan perkuliahan di UT. Pada bulan ini, bulan September, biasanya UT melakukan sebuah kegiatan yang sering juga ditanyakan teman-teman kita maba, yaitu OSMB dan PKBJJ. Sebenarnya kegiatan itu apa sih? Jika teman-teman baru lulus SMA, teman-teman tentunya sudah tidak asing yang dengan istilah kalau masuk SMA itu ada MOS, masa orientasi sekolah, atau mungkin istilah selanjutnya itu ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada lagi istilah yang ada di perguruan tinggi itu ada ospek, dan di UT istilah yang dikenal itu adalah OSMB, yaitu orientasi studi mahasiswa baru. Itu adalah OSMB. Terus Kak, misalnya PKBJJ itu apa dan perbedaannya apa sih dengan OSMB? PKBJJ itu adalah pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Teman-teman, perbedaannya apa? Jika teman-teman pengen tahu, sebenarnya sudah banyak di YouTube ya. Di YouTube tuh OSMB itu dilakukan seperti apa sih di masa pandemi seperti ini? Biasanya memang dilakukan menggunakan virtual, bisa menggunakan Zoom ataupun mungkin Microsoft Teams atau sejenisnya lah. Intinya itu dilakukan masih online. Nah, saya akan berbagi pengalaman. Saya masuk di UT itu tahun 2019 ya, masih belum pandemi. Jadi OSMB diselenggarakan oleh UPBJJ, teman-teman bernaung di mana? Misalnya saya di Jakarta, berarti OSMB itu dilakukan di UPBJ Jakarta. Misalnya teman-teman itu di Purwokerto, berarti teman-teman penyelenggaranya itu adalah UPBJ Purwokerto. Jadi penyelenggaranya itu kalau OSMB itu pasti di tingkat UPBJJ seperti itu. Nah, berbeda dengan namanya PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, itu biasanya penyelenggaranya itu adalah seperti Salut atau Sentra Layanan UT atau mungkin Pokjar, kelompok belajar. Kalau UPBJJ itu kan setiap kota atau mungkin bisa dibilang setiap kota besar di situ ada universitas negeri, biasanya memang ada UPBJJ seperti Jakarta, ada Semarang, ada Purwokerto, ada Malang, ada Jember, ada Surabaya. Itu jadi ibaratnya penyelenggaranya itu adalah PBJJ itu kalau OSMB. Sedangkan untuk PKBJJ itu penyelenggaranya itu adalah unit terkecilnya di bawahnya. Bisa Pokjar, bisa Salut atau mungkin yang sejenisnya. Saya beri contoh, misalnya saya kemarin waktu itu saya tidak bisa ikut OSMB di UPJ Jakarta karena ada sesuatu hal masalah pekerjaan, tetapi saya ikut PKBJJ di Salut Bekasi. Terus ngapain Kak? Perbedaannya apa Kak OSMB sama PKBJJ? Perbedaannya adalah jika OSMB itu lebih luas teman-teman. Teman-teman kenal profilnya UT, mungkin ada narasumber, ada semacam dibilang bisa jadi kuliah umum. OSMB adalah orientasi studi mahasiswa baru. Di situ lebih komplit, lebih mendalam tentang teman-teman diperkenalkan UT itu seperti apa. Nah, jika teman-teman ikut PKBJJ itu lebih diajarin caranya kuliah di UT itu seperti apa. Misalnya akses e-learning, cara mengirim tugas, cara mengirim diskusi, mengerjakan UAS, caranya seperti apa, lebih ke prakteknya ketika teman-teman melakukan perkuliahan di UT. Ketika di PKBJJ, seperti saya contohkan adalah saya datang ke Salut, itu nanti di sana kita diberikan bukan diberikan tapi dikasih pegangan komputer satu-satu dan nanti ada trainernya yang mengajarkan untuk caranya mengupload, caranya menjawab tugas dan sebagainya. Jadi lebih ke teknis pelaksanaan perkuliahan di UT itu seperti apa. Jadi intinya OSMB itu seperti teman-teman ketika masuk ke sekolah dari SMP ke SMA itu sama. Tapi kalau PKBJJ itu lebih ke praktek bagaimana kita
menjalani kuliah di UT itu seperti apa. Jadi saya kira itu teman-teman ya. Jadi OSMB di UT itu ngapain Kak? PKBCC itu ngapain Kak? Nah, sudah saya jelaskan. Perbedaannya memang di situ teman-teman. Jika teman-teman di OSMB mungkin tidak praktek langsung, tidak diberikan caranya memberikan tugas, caranya mengakses tutorial online, mengakses to web, mungkin teman-teman tidak diberitahu di situ. Tapi kalau teman-teman ikut PKBJJ itu dikasih tahu caranya seperti itu. Sekarang sudah masanya OSMB. Jika kita lihat kalendernya akademik UT, itu OSMB dilakukan dari 14 Juni sampai 26 September. Jadi ini sudah rata-rata memang sudah melakukan OSMB ya. Dan kebanyakan memang mereka menggunakan Zoom dan juga di live streaming di YouTube setiap UPPJJ seperti itu teman-teman. Jadi apakah wajib untuk hadir Kak? Saya kira untuk masa pandemi seperti ini juga tidak wajib teman-teman. Jadi cukup teman-teman mendengarkan saja atau melihat atau mengunjungi YouTube-nya masing-masing UPPJJ. Seperti itu ya teman-teman. Masa pandemi PKBJJ bagaimana? Saya kasih contoh lagi teman-teman. Baru saja teman saya kemarin minggu yang lalu mereka mengikuti PKBJJ dan sekali lagi tetap menggunakan jaringan atau online, yaitu dengan Zoom, tapi materinya adalah tentang perkuliahan di UT. Nah, perbedaannya adalah seperti itu teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti, kalau misalnya kan ini online, jadi teman-teman bisa mengikuti keduanya, tidak masalah. Misalnya OSMB-nya melihat di YouTube, kemudian PKBJJ-nya ikut di Pokcer atau Salut. Nah, bagaimana Kak kalau misalnya tidak bergabung di PKBJJ atau Salut? Teman-teman bisa searching di YouTube, itu banyak. Caranya perkuliahan di UT sangat banyak. Terutama mengakses Tuton itu seperti apa sih Kak? Nah, di channel saya juga sudah membahas beberapa tentang Tuton. Nanti saya akan membuat video juga tentang Tuton, tapi akan saya buat ketika pertama kali atau hari kedua nanti pelaksanaan Tuton seperti apa. Jadi gambarannya masuk ke Tuton dari awal, mungkin dari pertama akses dan sampai teman-teman mengirim tugas, nanti saya usahakan akan saya buat videonya. Maka teman-teman, jika teman-teman suka dengan video saya tentang channel saya ini, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Nah, itu teman-teman ya. Semoga berbagi saya tentang UT terkhusus buat mahasiswa baru. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam menjalani perkuliahan di UT. Jika teman-teman ingin lebih komplit, teman-teman selalu kunjungi webnya UT, yaitu ut.ac.id. Dan teman-teman di sana informasi itu sangat update dan sekaligus informasi itu yang jelas sangat valid teman-teman, karena memang dari UT-nya sendiri. Contohnya adalah kalender akademik. Kalender akademik itu sebulan yang lalu sama sekarang itu ada perbedaan teman-teman, jika teman-teman paham. Saya kasih contoh, misalnya di kalender akademiknya bulan lalu atau mungkin sekitar bulan Juli Agustus itu, ini saya kasih contoh di sini. Kolom ini tuh saya lupa atau mungkin saya kurang membaca, kurang teliti ya. Tapi kolom ini sepertinya tidak ada. UAS tatap muka ada bintang, kemudian ada 18, 19, dan 27. Dan kemudian di sini ada ujian online mata kuliah registrasi ditiadakan teman-teman. Nah, itu informasi kalender akademik sekitar 2 bulan yang lalu atau mungkin sebulan yang lalu itu belum ada teman-teman. Jadi saya juga baru melihat ini sekitar minggu yang lalu. Oh, ternyata ada informasi seperti ini. Nah, teman-teman harus selalu update tentang UT. Itu salah satu sumber yang harus teman-teman selalu kunjungi, itu memang di webnya UT. Oke teman-teman, saya kira itu ya teman-teman. Cukup sekian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam hal penyampaian. Teman-teman mohon dimaafkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.